Belakangan ini, Indonesia disibukkan oleh fenomena tawuran antar pelajar, tak terkecuali di Surabaya. Tawuran pelajar SMK berlangsung usai jam pulang sekolah di jalan. Para pelajar kejar-kejaran saling serang di badan jalan. Aksi tawuran dua kelompok pelajar saling serang security serta melakukan penganiayaan kepada. Pada tanggal 2 Desember 2022, terjadi penyerangan di sebuah warkop di daerah Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Ivan yang sedang menghisap rokok dan minum kopi mendengar suara sepeda motor bertelut-telut dari arah barat warkop. Suara tersebut kemudian semakin nyaring dan semakin mendekati warkop. Ivan bersama dengan 4 pengunjung lainnya dan seorang penjaga warkop bersembunyi di toilet demi keamanan diri mereka. Pada saat mereka keluar, gelas, TV, dan etalase yang ada di dalam warkop semuanya pecah. Lalu, di luar warkop, 4 sepeda motor yang diparkirkan semuanya terjatuh. Gerombolan gangster ini kemudian pergi ke arah kampus Hang Tuah. Warga setempat yang bekerjasama dengan pihak kepolisian berhasil mengepung dan menangkap 12 orang dari gerombolan gangster ini. Disinilah bagian paling mirisnya. Semua dari gerombolan gangster tersebut semuanya merupakan remaja, dan juga mereka masih bisa tertawa-tertawa ketika dibawa pada kantor polisi. Selain itu, mereka juga telah menyerang 2 kali sebelumnya. Yang pertama pada bulan September di masjid daerah Keputih, dan yang kedua di bulan Oktober, di mana salah seorang warga kepalanya pecah. Selain itu, mereka juga telah menyerang portal pintu masuk Institut Teknologi 10 November Surabaya sebelum mereka menyerang warkop. Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan antara 2 kelompok atau lebih dengan perbedaan visi dan pandangan. Tawuran merupakan bentuk perilaku agresif remaja dengan tujuan untuk menyakiti lawannya. Tawuran antar pelajar semakin marak terjadi semenjak lebih banyak geng-geng sekelompok anak muda atau yang bisa disebut dengan gangster. Diketahui, aksi tawuran ini disebabkan oleh mereka yang berada di strata sosial bawah yang sehari-hari hidup di tengah-tengah masyarakat sekelilingnya yang terdapat kesenjangan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Sepanjang 2021, terdapat 188 desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar. Kalkulasi tersebut belum ditambah dengan kasus-kasus tawuran pelajar yang terjadi sepanjang tahun 2022. Sebut saja di kota Surabaya, aksi tawuran dan kekerasan yang dilakukan remaja tiba-tiba menjadi perbincangan hangat bagi warga Surabaya. Beberapa kejadian berhasil digagalkan, namun ada juga warga yang menjadi korban. Aksi-aksi ini menyebabkan banyak kerugian, baik kerugian ekonomi dengan kerusakan-kerusakan objek publik atau pribadi, dan juga kerugian emosional dengan terjadinya ketakutan dan keresahan karena terjadinya serangan-serangan tersebut. Aksi anarkis oleh remaja ini menjadi salah satu bukti lunturnya nilai dan norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak lagi memiliki harga diri dan kekuatan untuk mengatur bangsa Indonesia. Ajaran agama hanya dijadikan sebagai pengisi kekosongan dalam akta kelahiran maupun KTP. Dapatkah Indonesia bertahan jika generasi penerus bangsanya bertindak dengan pikiran dan hati yang keras? Bagaimana nasib anak dan cucu kita nanti? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami telah mengundang beberapa narasumber untuk memberikan pendapat mereka. Tawuran ini kasus yang menarik. Saya ingin berbicara dari perspektif hukum. Kalau kita lihat dalam pasal 338 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jelas-jelas, tawuran ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum juga tidak akan tinggal diam, ada penuntutan terhadap tawuran. Kalau tawuran ini mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, baik yang mengakibatkan terjadinya korban, luka berat, mati, dan kerusakan barang, maupun yang tidak mengakibatkan korban, lebih tepat dikenakan pasal 170 KUHP. Bunyinya, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Jika tawuran ini menimbulkan korban luka berat atau bahkan mati, maka akan dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP.
mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian, di mana terlibat beberapa orang, setiap orang yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat olehnya. Fenomena tawuran juga menunjukkan lunturnya pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Kasus tawuran antar pelajar jelas telah meruntuhkan nilai Pancasila, sila pertama nilai ketuhanan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia menganut 6 agama dan mempercayai Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah agama yang memperbolehkan sesama manusia saling melukai? Dan yang kedua, melanggar sila kedua, Pancasila, nilai kemanusiaan. Menyinggung persoalan tawuran jelas meruntuhkan rasa kemanusiaan karena saling membantai. Kemudian meruntuhkan sila ketiga, nilai persatuan. Karena sila persatuan Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia khususnya remaja harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Oleh karena sikap rela berkorban yang berlandaskan cinta tanah air, maka rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air dalam rangka menertibkan dan memelihara perdamaian akan berkembang. Persatuan ini dikembangkan dengan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Negara merupakan satu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara, yang berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama. Oleh karena itu, nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam era reformasi dewasa ini. Menjadikan tawuran sebagai hal yang biasa, hal yang manusiawi untuk dilakukan, kau hancurkan sejuta harapan yang dikalungkan untuk masa depan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Dengan upaya Bung Tomo dalam menyampaikan orasi-orasi yang disampaikan oleh Bung Tomo melalui radio, beliau berhasil membangkitkan semangat para pemuda Surabaya untuk melawan tentara Inggris pada 10 November 1945. Apakah ini semangat Surabaya yang sekarang? Terdiam, hanya takut mengungkap kebenaran. Satunya para masyarakat membasmi tawuran tercermin kehidupan penuh iman. Apa yang buruk, maka tinggalkanlah. Belajarlah untuk maju membawa nilai kehidupan para pahlawan. Jujur, semangat, tanggung jawab. Sungguh disayangkan jika keadaan ini terus menghantui kehidupan masyarakat dan mengendalikan masa depan para pelajar. Tawuran pelajar dalam jangka panjang memicu perpecahan yang berujung pada keretakan sosial. Perpecahan menggambarkan rusaknya institusi sosial sehingga beban masyarakat akan semakin berat. Mengingat fenomena yang terjadi di Surabaya baru-baru ini berlawanan dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Bung Tomo untuk arek-arek Surabaya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Bung Tomo tidak lain untuk eksistensi bangsanya agar arek-arek Surabaya tetap bersatu hidup terus di bawah kehendaknya sendiri, bukan oleh bangsa lain atau penjajah. Dalam mewujudkan cita-cita bersama. Bukan merupakan kesalahan dan kekeliruan bila Bung Tomo memilih pemuda sebagai pelopor yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu. Kegigihan yang dimiliki oleh anak-anak muda menjadi kunci tercapainya kemerdekaan di kota Surabaya. Dengan bertetesan keringat dan darah, Bung Tomo berusaha bersekuat tenaga untuk menyatukan pemuda-pemuda di Surabaya. Apa yang remaja lakukan sekarang sama saja dengan menjajah orang-orang yang tidak bersalah, memecah belah dan mengadu domba masyarakat yang tidak mengerti apa-apa. Dengan latar belakang kasus yang unik, membuat mereka itu cenderung untuk menutup dirinya. Sehingga lingkungan sekitar itu akan susah untuk mengenali lebih dalam. Daripada melakukan kegiatan yang negatif, sebaiknya kita ini diajarkan untuk melakukan hal baik saja sejak kecil. Memang benar, untuk memulai suatu perubahan itu susah. Namun tidak ada salahnya untuk mencoba memulai suatu kebenaran. Waktu yang kita buang dengan tawuran dapat kita manfaatkan untuk kegiatan pelayanan kepada Tuhan. Kegiatan yang memberikan peneguhan tanpa menjelekkan nama Tuhan. Berdiri bukan sebagai korban, tapi pribadi yang memegang berkat penuh iman. Seperti ayat Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sesuai dengan peran kita sebagai umat kepada gereja, meliputi banyak hal.
Beberapa di antaranya yaitu membantu orang yang membutuhkan, seperti kepada panti asuhan, lalu memberikan persekutuan di mana kita itu saling meneguhkan untuk membentuk persekutuan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Berikutnya itu kesaksian hidup, ada kesadaran dari dalam diri sendiri untuk setia mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan khotbah maupun mengikuti kegiatan retret sebagai sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh remaja Katolik dalam pengembangan kerohanian dalam dirinya, agar bisa menjadi saksi bagi remaja di sekitar yang menghadapi persoalan yang sama, mulai dari memberikan hal berupa perhatian kepada lingkungan sekitar, seperti memberikan sembako, untuk membangun kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Jangan hanya fokus pada diri sendiri, tapi lebih fokus kepada apa yang dibutuhkan orang sekitar. Segala bentuk pelayanan pasti memiliki tujuan untuk membantu seseorang, juga mendefinisikan kita sebagai umat gereja yang mengacu pada pola perutusan Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Selain membantu, perlu juga adanya komunikasi. Terkadang kita ini menyepelekan adanya komunikasi, dan masalah kriminalitas ini cenderung menutup diri sendiri, hingga kita yang hadir di antara memberikan sosok pengalaman yang dapat kita angkat sebagai suatu kesaksian hidup yang dapat mengubah diri kita kelak. Dan dalam berkomunikasi diperlukan 3 hal. Persekutuan yang kuat muncul dengan membangun relasi sesama sebagai saudara, yakni antar pribadi dengan Allah dan antar pribadi dengan sesama manusia. Menjadi sarana di mana orang dapat mengenal dan membantu mengembangkan hidup beriman sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dengan solusi-solusi di atas akan mempersatukan persatuan yang kita buat sebagai umat Allah untuk semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus dengan saling membantu, saling berbagi, dan memenuhi kebutuhan bersama-sama. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa memilih tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengubah masa depan. Bagian sebelah baru, lihat, strong, power, pinter, bola baru, thank you. 전문이 너를 향해 열린 순간 움츠렸던 가슴이 터질 듯한 벅찬 순간을 포기 못해 여기까지 왔잖아.